Welcome to my channel. Ya, dari dalam Panasonic Suita Stadium saat ini gue berbicara. Dalam waktu beberapa menit lagi sesi official training atau latihan resmi sesi Indonesia akan segera dimulai, dan saat ini kitman dan juga asisten pelatih sedang mempersiapkan alat bantu tentunya untuk mendukung ya sesi latihan terakhir bagi Joe Pelupesi dan kawan-kawan yang akan menghadapi Jepang besok. Jadi tetap kita akan serius menatap pertandingan ini seperti yang dikatakan oleh Patrick Kluivert dan juga Joe Pelupesi di sesi konferensi pers yang baru saja berlangsung di tempat yang sama. Besok pertandingan akan berlangsung di belakang gua, tentunya akan berbeda dari yang kalian lihat saat ini. Ini dari ring 1, dari H-1, info A1 juga. Akan ramai, akan ada 22 pemain terbaik yang akan memulai pertandingan, Samurai Biru dan juga Garuda. Pertandingan yang memang sudah tidak menentukan lagi. Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Satu milestone yang buat Jepang adalah sesuatu yang ya normal-normal saja, tapi bagi kita masih sebuah impian. Kita meraih hasil yang sangat positif, sebuah milestone terbaik dalam sejarah Indonesia, tapi kita belum masuk ke Piala Dunia. Pertandingan besok memang tidak menentukan bagi kedua tim, tapi di konferensi pers tadi yang berlangsung, di mana Patrick Kluivert ditemani oleh Joe Pelupesi, pemain yang memikat hati bangsa Indonesia dengan penampilan yang brilian di 2 laga terakhir, membawa Indonesia menang kembar 1-0 atas Bahrain dan China, mengatakan akan memandang serius pertandingan besok. Patrick Kluivert melihat bahwa Jepang adalah tim yang sangat kuat. Mungkin dia akan melakukan 1-2 perubahan dan nampaknya itu yang akan dilakukan, tapi dia tetap akan memaksimalkan atau mencoba meraih hasil positif pada laga kali ini. Senada dengan Patrick Kluivert, Joe Pelupesi juga mengatakan Jepang adalah tim terkuat di Asia. Bahkan Jepang terkenal dengan disiplinnya. Dia mengatakan sampai 2 atau 3 kali kata disiplin untuk memberikan gambaran kepada tim nasional Jepang. Dan saat ditanya oleh salah seorang jurnalis apakah dia yakin akan meraih sesuatu pada laga besok, dia bilang kalau dia tidak yakin maka dia tidak akan ada di sini, dan dia percaya dengan skuad yang ada, dengan para pemain yang tentunya sudah membuktikan mereka bisa melangkah cukup jauh dan mencetak sejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, saat ini gue berbicara, udara memang sangat dingin sekali, cukup dingin. Angin berhembus cukup kencang. Tadi juga diguyur hujan daerah Osaka dan sekitarnya, terutama di daerah Panasonic Suita Stadium. Menarik untuk kita tunggu besok pertandingan seperti apa yang akan berlangsung. Yang pasti beberapa pemain juga dalam 2 hari terakhir ini tampaknya cukup rileks, cukup santai, dan itu wajar karena seperti yang kita semua tahu pertandingan ini sangat tidak menentukan. Setelah setahun lebih mereka bermain di klub, week in, week out, latihan, kemudian panggil tim nasional, tarik sana tarik sini, diminta foto di mana-mana. Rasa-rasanya ada saatnya juga mereka ingin menikmati liburan seperti yang banyak dilakukan oleh fans. Di sisi lain mereka meraih banyak hal yang positif, tapi di sisi lain juga mereka tentu ingin menikmati seperti orang biasa. Itu mengapa dalam 2 hari terakhir gua juga sempat personally bertemu dengan beberapa pemain saat mereka jalan-jalan di Dotonbori, di pusat kota dari Osaka. Martin Paes, Beckham Putra, ya bahkan dengan Beckham Putra ya gue sempat ngobrol sedikit soal kemungkinan dia akan tampil besok. Ya, tapi gue punya feeling dia akan tampil besok sebagai starter. Dan secara personal ya, karena gue mencintai timnas, tidak ada pretensi apa-apa, gue mengatakan semangat terus Beckham. Dan gue melihat kepercayaan diri dia sejak di Bali, di mana di situ gue juga menginterview langsung, dan dia buktikan dengan permainan yang cukup bagus ya saat dia ditampilkan oleh Patrick Kluivert di laga kemarin saat mengalahkan China 1-0, dan dia merasa senang mendapat teguhan tersebut. Dan gue yakin apa yang gue ucapkan adalah perwakilan dari apa yang kalian katakan, terlepas dari apapun latar belakang fans klub kalian di Indonesia maupun dimanapun. Nah teman-teman semua, kembali ke sesi konferensi pers yang berlangsung cukup seru, cukup rileks ya. Mungkin berbeda kalau pertandingan ini pertandingan yang kompetitif. Artinya ya ini kompetitif juga, tapi sudah tidak menentukan. Patrick Kluivert juga menjawab satu pertanyaan yang gue lontarkan soal minute play, dimana ini sebenarnya jawabannya sesuai yang gue inginkan, sekaligus untuk menyelesaikan polemik setiap ada pemanggil pemain. Karena di awal kali dia
diperkenalkan sebagai pelatih di Hotel Mulia, dia mengatakan akan melihat pemain dari minute play-nya. Ya, ini sebenarnya pernyataan yang tidak perlu kita kait-kaitan terus lah gitu. Pada akhirnya adalah bagaimana para pelatih itu punya wewenang, punya prerogatif memanggil yang menurut dia terbaik dan paling cocok untuk bisa mendapatkan kemenangan ataupun hasil positif, dan itu dilakukan dengan baik. Dan dia pun menjawab pertanyaan itu dan mengatakan dia mengkombinasikan juga dengan kebutuhan di tim, dengan mana yang cocok. Dan gua rasa ini mungkin sekaligus menyelesaikan polemik selama ini yang selalu mempersoalkan setiap Patrick Kluivert memanggil pemain kalau dikaitkan dengan minute play. Contohnya Rafael Struijk dan juga Nathan Chow, dan mungkin ada beberapa pemain lain lagi seperti Sen Patinama yang juga kurang mendapatkan minute play tapi dipanggil. Jadi sekali lagi ada faktor-faktor yang mungkin kita nggak ketahui yang menjadi pertimbangan dari pelatih untuk memanggil pemain tersebut ya. Yang pasti kita bebas berdiskusi, nggak apa-apa juga, nggak ada yang boleh melarang kita berdiskusi, tapi pada akhirnya kita harus menghormati keputusan pelatih dan menjudge-nya by the result. Seperti yang kita semua ketahui, hasilnya sejauh ini sangat positif, dan saya pikir gue pikir ini akan menjadi sebuah pertandingan yang juga bisa digunakan oleh Patrick Kluivert untuk melihat 1-2 pemain yang mungkin sebenarnya secara kemampuan, secara kolektivitas tim cukup bagus, tapi selama ini belum mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter, misalnya Dean James, kemudian juga Max Hilgers, bahkan juga mungkin Beckham Putra. Ini adalah beberapa pemain yang secara umum sebenarnya punya skill ya secara individu, tapi mungkin ya secara tim belum dapat chemistry-nya karena mungkin masih jam atau minute play sedikit, atau mungkin juga ya belum cocok ya dengan skema yang ada. Jadi ini juga mungkin bisa dijadikan oleh Patrick Kluivert sebagai ajang untuk mencoba skema baru atau mungkin strategi baru, taktik baru yang selama ini mungkin agak sulit diterapkan karena pemain itu bertemu dalam waktu yang sangat pendek. Nah, sekarang ada waktu yang cukup panjang dari Bali, training camp, kemudian ada final preparation di Jakarta, dan saat ini juga kemudian juga ini pertandingan tidak menentukan. Jadi ini kesempatan untuk mencoba pemain dan juga taktik dan strategi. Meskipun gue yakin beberapa posisi seperti Tom Hai maupun juga Joe Pelupesi yang kita tahu menjadi engine room dari tim nasional kita tidak akan diganti ya, tapi mungkin akan bermain sebagai starter, dan kalaupun diganti nanti di tengah pertandingan atau di babak yang kedua. Nah, soal fans, ini banyak yang bertanya. Dari laporan terakhir memang sekitar 3.000-an fans, dan nanti akan ada di salah satu ujung stadion ya, gue lupa, gue nggak tahu persis, dan ada sebagian di belakang gawang. Tapi dari info yang beredar akan lebih banyak lagi fans timnas yang akan hadir yang membeli general tiket ataupun mungkin di area Jepang, karena ini sudah tidak menentukan, dan kita tahulah vibes di Jepang ini sangat aman, bukan tidak mungkin fans itu akan menyebar di mana-mana. Tapi sebenarnya di Australia pun banyak fans yang campur juga ada masalah. Bahkan di Midin di round 2 gue nonton di tengah-tengah pendukung Vietnam di tengah situasi yang agak panas ya, karena di pertandingan sebelumnya kita membunuh lagu kebangsaan mereka, but it's fine aja, nggak ada masalah. Jadi sepak bola nggak melulu soal gontok-gontokan, soal berantem, nggak gitu ya. Jadi kita berharap besok it's gonna be a joy match. What a beautiful city juga Osaka, sangat luar biasa. Mungkin Jepang pada umumnya, good culiner juga. Jadi ini adalah penutupan yang indah buat bangsa kita. Jadi we are moving forward ke Agustus nanti. Kita akan merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa Indonesia dalam status kita ada di round 4. Sekali lagi kita belum selesai, perjalanannya masih ada 1-2 anak tangga yang sangat berat ya, yang sangat terjal, tapi we never give up. Kita akan berupaya semaksimal mungkin sampai di mana kita sudah tidak bisa lagi berusaha. Nah, saat ini latihan atau sesi latihan akan segera dimulai. Sudah ada Patrick Kluivert, sudah ada Denny Lanzat, sudah ada, bahkan jadi tadi gue juga ngelihat ada Jordi Cruyff yang hadir di pinggir lapangan. Tapi tentu nanti semakin mendekati jam 7.30 nanti akan semakin banyak lagi tim kepelatihan yang akan hadir tentunya masuk ke lapangan, dan para pemain juga ini agak sedikit telat mungkin ya akan hadir. Dan satu hal yang mesti kalian tahu ya, sekali lagi nih info A1 dari ring 1 H-1, rumputnya nih kalau perlu jempol gue kasih 4-4-nya, bagus banget lapangannya, rumputnya keren banget. Nah, kita berharap juga nanti pertandingan kita keren, bola dari kaki ke kaki juga mengalir lebih bagus seperti saat kita main di Qatar di Abdullah bin Khalifah ya. Jadi
mungkin kualitasnya ini setara dengan Qatar. Tadi gue juga sempat ngobrol dengan salah seorang fotografer AFC yang mengatakan kita punya sama-sama pengalaman juga di Qatar. Sejauh ini yang kita tahu lapangan di Qatar itu yang paling bagus di dunia. Bahkan pelatih sebelumnya Sintayong juga mengatakan demikian. Tapi ini ya dari pengalaman gua nonton di semua round 3 dan round 2 di luar Qatar lah ya. Ini adalah lapangan dengan kualitas rumput yang paling baik. Mudah-mudahan nanti gue insert sedikit gambarnya supaya kalian bisa benar-benar melihat dari dekat. Seperti janji juga, gue akan jadi mata dan telinga bagi kalian supaya kalian merasa lebih dekat dengan timnas, meskipun kalian mungkin tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di dunia dimanapun kalian berada. Nah, kita lihat Patrick Kluivert ya, sedikit menunjukkan kebolehannya sebagai mantan pemain legendaris ya, membawa Ajax Amsterdam menjadi juara Liga Champions tahun 95. Ternyata skillnya masih ada. Dan kemudian juga ada reporter yang menyemut di belakang gawang, baik dari Indonesia maupun dari Jepang. Jadi luar biasa dan udaranya cukup dingin. Sekali lagi mungkin ada sekitar 17-18 derajat ya. Dan ini juga sempat ditanyakan oleh salah satu jurnalis saat konferensi pers, dan dia mengatakan ya buat dia sih dia senang aja dengan udara seperti ini, karena dia Joe itu sudah main di Belanda, di Inggris yang banyak hujannya. Jadi dengan kondisi seperti ini mungkin para pemain diaspora ini akan lebih diuntungkan karena mereka senang dengan udara dingin. Tapi apapun itu kita tidak sabar semua untuk menanti ya momen-momen pertandingan besok ya, satu milestone yang kita tidak pernah bayangkan, dan kita juga punya kenangan yang kurang menyenangkan ya. Di 2 laga terakhir kita kalah dengan skor ya besar lah ya dari Jepang di pertemuan pertama di GBK dan juga di Piala Asia, dan kita akan lihat apakah Hajime yang menjanjikan akan serius karena buruknya penampilan dari Jepang di Piala Asia kemarin dan juga kekalahan dari Australia. Dia berjanji akan tampil all out. Kita akan tunggu. Yang pasti tadi gue sempat ngintip ya latihan dari Jepang, ternyata mereka sangat serius dalam memanfaatkan bola mati ya, sangat serius. Gue sempat ngelihat. Jadi ini mungkin juga masukan buat tim kepelatihan atau mungkin buat kita lah, buat bahan diskusi. Harus hati-hati juga karena nanti di sana kita bertumbuh pada Jai dan mungkin juga Hilgers kalau dimainkan, dan pastinya Hapner dalam mengantisipasi bola-bola atas atau bola-bola mati. Nah teman-teman semua, untuk sementara ini dulu laporan gua. Nanti gua akan bikin satu video lagi yang lebih menyeluruh apa yang tersisa dari H-1 di persiapan Indonesia menghadapi Jepang. Banyak banget cerita-cerita yang menarik, baik di dalam sepak bola, di internal tim maupun juga di luar sepak bola yang bisa gue beritakan ke kalian, karena nggak semua yang gue tahu juga pas untuk disampaikan ke kalian. Ada yang konfidensial, ada yang mungkin menarik untuk kita diskusikan. Nah teman-teman semua, sekali lagi terima kasih buat dukungan kalian buat timnas, bukan hanya buat channel ini tapi buat timnas yang tentunya menjadi pemain ke-12 bagi kesuksesan kita untuk bisa melangkah sejauh ini. So untuk sementara sekian dulu laporan dari gua. Mudah-mudahan nanti akan gua sajikan video-video lainnya sampai nanti hari H menjelang pertandingan antara Indonesia Jepang di belakang gua. So bisa kalian lihat dari sini 24 jam lagi ini akan menjadi sesuatu yang meriah. Satu Indonesia akan melihat victory match atau joy match buat Indonesia dalam upaya untuk meraih mimpi Garuda terbang tinggi di atas benua Amerika. Terima kasih teman-teman, kita jumpa lagi di video gue yang berikutnya. Bye bye.